pagi hari yang indah ini, yang cerah ini, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, sehingga kita bisa datang ke tempat ini untuk beribadah. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini, kita akan ambil saat teduh sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan benar melayakkan kita untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa kami ya Bapa. Sehingga kita bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Oh Yesus.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, segala kemuliaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, yang akan menjadi hakim adil atas seluruh umat manusia. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masing-masing kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan sujud sembah ibadah kami di hadapan Engkau. Kami undang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus sertai kami supaya ibadah kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati sepanjang ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan di depan, masih banyak yang kosong. Di depan aja. Ayo anak-anak di depan. Saya akan menyapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Yang jelas luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Tuhan Yesus kita pasti mempunyai semangat. Di pagi hari ini kita akan bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus. Kita akan merayakan ya Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menebus dosa kita, dan kita akan mau merayakan Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan.
silakan untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau berserah Tuhan Yesus ya. Kita tinggalkan apa yang ada dalam pikiran kita saat ini, kesusahan, masalah. Saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita harus bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Kecaplah dan lihatlah betapa Rasakan dan nikmati
puji nama Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih. Saya mohon dengan hormat untuk beliau sekarang siapkan duduk beliau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kita sampai hari ini masih diberi kesempatan itu, dan puji Tuhan juga kita sudah diberi kesempatan untuk kita merasakan karya Tuhan yang sangat besar, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, disalibkan waktu hari Jumat Agung itu. Dan seperti khotbah Bapak Gembala kita hari Jumat yang lalu PA, bahwa gembala yang baik itu gembala yang mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan firman itu digenapi Bapak Ibu. Firman itu digenapi Tuhan Yesus, kita semua tahu Dia sudah mati untuk kita. Dan itu saya pribadi termotivasi, titik balik saya untuk saya serius kepada Tuhan, karena memang kalau kita renungkan kita sendirian, kita merenungkan betapa besarnya ya Tuhan kok mau mati toh gitu. Kalau tidak mati pun kan bisa. Tuhan itu kan sangat maha kuasa, sangat maha bisa melakukan segalanya. Tetapi kenapa kok mati juga gitu ya? Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Oleh sebab itu Dia ingin menjadi manusia, bahwa hari-hari ini kita merasakan persoalan pergumulan. Tuhan juga merasakan, sudah duluan merasakan, dan bahkan lebih. Dia setia sama mati di kayu salib. Sebab itu saya akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan, bahwa tangannya sudah dipaku di atas salib. Karena kasih
aku Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku memiliki hidup yang kekal. Oh, oh, Kalvari, tanganmu terpaku berlumuran dengan darah di Kalvari, tubuhmu tersalib rebus getah karena kasih. Engkau mati untuk tebus dosa.
ya, pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus rela mati. Kalau kita melihat film-film waktu pasca itu, rasanya sakit ya, dirasakan Tuhan dicambuk, Tuhan dikasih mahkota duri, Tuhan dipaku kaki, tangan, dan itulah sangat-sangat besar pengorbanan Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita Tuhan, gantikan. Bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa, untuk karya-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau menderita Tuhan Yesus, Engkau menderita buat kami ya Bapa. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Terlalu
Yesus Kristus, layakkan pakailah mulut hamba-Mu, boleh menyampaikan pesan dan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan keinginanmu di tempat ini. Untuk umat-Mu, jemaat-Mu di sini, singkapkan Tuhan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti kehendak dan keinginanmu, dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bungkuslah hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya nama saya Bentoro. Rumah saya hanya di Madiun saja. Bapak Gembala dan Ibu sudah tahu alamat saya. Saya dapat jadwal dari Pak WB. Maaf Bapak, sound sistemnya jadi banter dikit. Yang di belakang bisa dengar saya ya? Ya. Karena suara saya tidak lantang. Umur saya 68 tahun jalan. Saya baca Alkitab sejak umur 31, sekitar 31, 32. Jadi kira-kira sampai sekarang ya 34-35 tahunan saya baca Alkitab. Tapi saya tidak berpikir jadi hamba Tuhan. Jadi sekarang jadi hamba Tuhan seperti tak terpikirkan dalam pikiran saya mau jadi hamba Tuhan itu tidak mikir ya. Saya pengusaha ya. Memang Bapak Ibu, kenapa saya jadi seperti ini? Saya sudah berpikir lama. Waktu itu saya banyak mengalami mukjizat dalam pekerjaan saya. Yang tidak mampu saya lakukan, bisa saya lakukan. Kemudian saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana membalas? Wong punya semua, punya Dia. Setelah nafas saya pun punya Dia. Ya satu-satunya jalan belajar melayani Dia. Semoga Tuhan Yesus berkenan. Bapak Ibu, istri 1, anak 3, 2 laki, 1 perempuan, yang 2 di Madiun, yang 1 di Surabaya. Yang 2 sudah saya serahkan pekerjaan, tinggal mungkin saya 1-2 tahun lagi sudah betul-betul pensiun, bisa fokus melayani Tuhan. Memang waktu di Madiun, saya butuh Madiun, saya itu untuk menolak kalau melayani di kota Madiun. Sama tapi Pak WB bilang, Pak, Bapak Gembala besar baik sekali. Ya sudah, saya sebetulnya tidak mau melayani di kota Madiun, di kota lain. Bapak Ibu, kita baru merayakan Paskah. Paskah itu apa? Ayo. Ya betul. Ya. Jadi pada hari Jumat Tuhan Yesus mati mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, 3 hari kemudian hari Minggu dia bangkit. Untuk apa? Untuk apa? Ini dia, Tuhan Yesus akan mengirimkan Tuhan Roh Kudus untuk kita. Tanpa itu dia tidak akan. Makanya ada kalimatnya, ada ayatnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sharing firman Tuhan tentang 7 pelita di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu pernah disampaikan mungkin Bapak Ibu Gembala atau pembicara yang lain tentang itu pelataran ruang kudus, ruang Maha Kudus sudah pernah disampaikan. Karena kita menjabarkan 7 pelita di ruang Maha Kudus, itu letaknya di ruang Maha Kudus. 7 pelita di ruang Maha Kudus ini menggambarkan kehidupan kekristenan. Setiap pembicara kadang menyampaikan tema pengorbanan, misalnya ketaatan, misalnya pengharapan, macam-macam, cuma sepotong. Tapi 7 pelita di ruang kudus itu komplit semua. Bagaimana
kita sebagai orang percaya harus bisa sampai ke pelita yang ketujuh, komplit semua. Memang waktu ini saya sharekan ke teman-teman hamba Tuhan, wah Pak, itu 7 kali khotbah. Ya terserah mereka seorang hamba Tuhan, begitu dikasih ke temanya langsung bisa menjabarkan. Ini sebetulnya ditranslate seorang ibu gembala yang pintar bahasa Ibrani. Saya manggilnya Ima, Bu Ima. Ima itu artinya ibu ya, tapi bahasa Ibrani. Jadi dia pintar sekali. Yang terjemahkan pelita pertama itu apa sampai pelita ke-7. Nah, saya tanya, Bu boleh dijabarkan? Boleh. Saya jabarkan. Akhirnya dia jawab apa? Wah, enggak begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Dia bisa menjabarkan. Walah, mau tidak nyambung. Ternyata saya cari, oh dia itu alirannya Yudaisme. Jadi cuma mau pelajari 5 kitab Musa itu. Tidak bisa, 7 berita ini bisa dijabarkan sesuai dengan PA dan PB. Tidak bisa dijabarkan dengan 5 buku Musa itu aja. Wah, kamu nyontek saya ya? Tidak nyontek, kan Ibu kan ngajarin saya. Saya sekarang yang jabarkan di mana-mana. Saya sampaikan di mana-mana karena ini hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Komplit sekali. Saya ulangi ya Bapak, saya mulai ya Bapak Ibu. Pelita yang pertama itu dipanggil. Itu bahasa Ibrani ditranslate ke bahasa Indonesia. Pelita kedua itu dipilih atau terpilih. Pelita yang ketiga itu dipilah. Pelita yang keempat itu dimurnikan. Pelita yang kelima itu diuji. Pelita yang keenam itu diutus. Pelita yang ketujuh itu perkenanannya Bapak Ibu. Harus kita bisa sampai pelita ketujuh kalau kita mau mendapat mahkota di sana. Saya pernah sampaikan di Pacitan, wis tak Pak, aku gak usah, pokoknya gak mlebu neraka. Ya silakan di pelataran situ, tidak apa-apa. Tapi Bapak kalau mau dapat mahkota harus belajar lebih dalam lagi. Supaya kita menjabarkan pelita yang pertama dipanggil. Kita baca Pak, waktunya dibatasi tidak Pak? Ya, 45 menit. 45 menit Pak. Lebih dikit tidak apa-apa ya. Kita baca Matius 22 ayat 1 sampai 8. Silakan kalau Bapak Ibu mau bantu baca, silakan. Matius 22 ayat 1 sampai 8, silakan Bapak atau Ibu bisa bantu baca. Matius 22 ayat 1 sampai 8. 8. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya,
ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Amin. Bapak Ibu, kalimat yang ayat yang ketiga memanggil orang-orang diundang ke perjamuan. Ini perjamuan Bapak Ibu. Ini perjamuan. Bapak Ibu disediakan di sini, katakanlah pada orang diundang sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Pembicara yang menyampaikan di sini entah Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau pembicara lain menyampaikan makanan. Makanan yang disampaikan itu ayat firman Tuhan itu makanan roh Bapak Ibu. Yang besok yang kita diterima di kerajaan surga itu apa toh? Jiwa apa roh? Roh, betul. Sip. Ada orang yang bilang jiwa, keliru. Ada di 2 Korintus dikatakan apa yang dapat mati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jiwa itu terletak dalam darah. Jadi yang roh yang bertanggung jawab masuk dalam kerajaan surga atau neraka. Bapak Ibu jadi orang percaya. Bapak Ibu jadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Itu orang pilihan, orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Tidak semua orang dipanggil. Jadi terhormat sekali. Coba Bapak Ibu dipanggil Bapak Wali Kota, seneng enggak? Seneng. Panggil gubernur, apalagi panggil Pak Presiden. Oh, waduh, kepalanya besar betul. Ya kan? Bangga. Kita itu dipanggil Tuhan Yesus untuk jadi umatnya. Betapa Dia yang bikin semuanya, isi dunia. Terhormat sekali. Bagaimana kita meresponnya? Tinggal bagaimana kita merespon panggilan itu. Nah, seperti ditulis di sini, responnya harus datang dengan ada dikatakan di kitab Zakaria, kita harus berbagian pesta. Pernah baca kalimat itu? Nah, kalimat pesta itu melambangkan bagian kita yang kotor, dosa-dosa kita yang lalu kita buang. Kita pakai pakaian pesta yang bersih untuk merespon panggilan Tuhan itu, yaitu membuang dosa-dosa kita. Itu melambangkan apa Bapak Ibu? Ayo, melambangkan penyerahan diri total, badan, jiwa, dan roh. Kelakuan kita, pikiran kita, hati kita, kita selaraskan dengan firman Tuhan 100%, jangan separuh-separuh. Mau percaya sama Tuhan Yesus, jangan separuh-paruh. Banyak di luar sana yang separuh-paruh. Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu minta pertolongan ilah-ilah lain. Banyak seperti itu. Bahkan di level hamba Tuhan pun ada. Levelnya sudah hamba Tuhan, tapi mungkin kurang teliti baca kitab. Kalau mau percaya sama Tuhan Yesus, jangan tanggung-tanggung 100%. Bapak Ibu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Luar biasa itu. Tidak sembarang orang dipanggil. Tidak sembarang orang dipanggil. Bapak Ibu dipanggil, termasuk saya dulu. Oh Tuhan, terima kasih. Bagaimana kita tinggal meresponnya supaya dipilih ke Pelita 2. Responnya yaitu penyerahan diri kita. Roma 12 ayat 1, saya baca saja. Roma 12 ayat 1. Silakan. Karena
karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mau menasihatkan kamu supaya kamu mau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Yang kita persembahkan tubuh kita, penyerah kita, berserah diri itu kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh itu di sini apa? Ya roh, ada jiwa, ada roh, tubuh. Dari kelakuan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kita bersama itu melambangkan penyerahan diri kita. Roma 12 ayat 1. Ada juga orang yang dengan hancur hati, remuk hati, mungkin adalah masalah dalam keluarga, sakit penyakit atau macam-macam, sampai hatinya hancur. Itu dia datang sama Tuhan, mempersembahkan dirinya Tuhan. Apa yang dikatakan ayat kita baca ya. Ya, Mazmur 51 ayat 19. Ya. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Bukan. Mazmur 51 ayat 19. 51 ayat 19. Ya, itu 19 betul. Ya. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, bro. Ya, isinya begini Bapak Ibu ya. Isinya tuh begini. Orang yang hancur hati itu dekat sama Tuhan. Oh iya, itu 17 ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan ayat 17. Korban sembelihan yang pada hati yang hancur. Lalu Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan hati hancur, hati yang remuk, redam, mungkin masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Itu lebih berkenan pada Tuhan, karena dikatakan di kitab Mazmur yang lain, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang seperti itu. Doanya didengar Tuhan. Doanya didengar Tuhan. Banyak saudara-saudara kita di seberang sono dengan hancur hati percaya pada Tuhan Yesus. Di seberang sono, ya saya pasti Bapak Ibu ngerti maksud saya. Saya takut salah ngomong. Itu dengan hancur hati datang pada Tuhan Yesus. Tuhan jawab langsung. Itulah bentuk penyerahan diri kita waktu kita dipanggil Tuhan. Respon kita dipanggil Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dalam penyerahan diri total manusia kita kepada Tuhan itu ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Ada pertobatan total, tidak tobat kumat, tidak ada. Tobatnya 100%. Ada pengharapannya selalu pada Tuhan. Ada kerendahan hati dan sebagainya. Di situ kalau sudah masuk kriteria yang seperti itu, kita nanti dipilih atau terpilih pelita yang kedua. Ini 7 pelita itu komplit sekali Bapak Ibu, bisa disampaikan 2 jam 3 jam. Nah nanti kelamaan saya ditegur Bapak Gembala, bisa disampaikan 2-3 jam. Ini disingkat saja. Dipilih atau terpilih. Terpilih bagaimana? Kalau Bapak Ibu di pelita 1 sudah masuk kriterianya yang Tuhan inginkan, tinggal tunggu waktunya. Karena di pelita 1 itu kita sedang membangun bait suci kita. Kita tuh sedang membangun bait suci kita. Tuhan Yesus katakan, tidak tahukah kamu bait suci? Kita menyiapkan bait suci kita dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Dengar firman Tuhan, betul. Tapi tidak cukup seminggu sekali dengar firman Tuhan di sini.
tiap hari baca kitab. Tiap hari baca kitab. Gak ngerti aku Pak, telan saja, tidak apa-apa. Nanti ada waktunya Tuhan Roh Kudus pimpin, disingkatkan apa yang Tuhan Bapak Ibu ingin perlukan. Karena keperluan kita masing-masing tidak sama. Telan saja kalau tidak, terus baca terus. Nanti Tuhan Roh Kudus akan berkarya untuk Bapak Ibu pribadi menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Itulah batu pencuru, satu demi satu firman Tuhan disingkapkan. Itu akan membentuk rumah. Bait itu bahasa Ibrani Bapak Ibu. Bait itu rumah, membentuk rumah suci, rumah kudus. Supaya kalau nanti dipilih, berita kedua, kita sudah siap. Karena waktu dipilih atau terpilih, kita mendapatkan Tuhan Roh Kudus, yaitu lahir baru dalam roh dan air. Roh Bapak Ibu dilahirkan baru seperti bayi dalam roh. Makanannya apa? Firman Tuhan yang masih lunak-lunak. Kadang-kadang anak-anak masih anak rohani, kadang Bapak Ibu, lola saya sudah tua, seperti Nikodemus kata-kata Tuhan Yesus, aku sudah tua masa masuk mau rahim. Ibu, bukan, rohnya yang dilahirkan bayi jadi bayi. Makanannya apa? Makanannya apa? Firman Tuhan. Loh, ya seperti ini ya Bapak Ibu. Anak kecil Ibrani 5 ayat 13 dibaca sendiri saja. Kemudian dengan makanan, kalau Bapak Ibu mau baca kitab tiap hari, itu Bapak Ibu, roh Bapak Ibu akan bertumbuh. Jadi anak-anak, Efesus 4 ayat 14 atau Roma 8 ayat 14, bertumbuh lagi menjadi remaja. Akhir balik remaja. Galatia 4 ayat 3, dewasa dalam roh. Atau 1 Korintus 13 ayat 11, dewasa. 1 Korintus 13 ayat 10-11, kedewasaan penuh satu level lagi, 2 Korintus 4 ayat 16. Jadi perjalanannya seperti itu. Bapak Ibu. Berapa tahun yang dibutuhkan? Kira-kira 30 tahun. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun belum sampai dewasa. Rugi. Buat apa jadi orang percaya kalau tidak bisa mencapai kedewasaan roh? Jadi yang Tuhan inginkan itu orang yang percaya sama Dia itu dewasa dalam roh. Pada level hamba Tuhan pun banyak yang belum dewasa. Levelnya sudah hamba Tuhan. Kita baca ya, Mazmur 65 ayat 5. Ya. Pas saya salah lagi. Berbahagialah orang yang Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di belakang. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang dipilih Tuhan. Berbahagialah orang yang dipilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Iya, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Semua yang dikatakan ada kalimat dipilih, itu semua bahagia, disebut berbahagia. Semua yang dipilih. Matius 22 ayat 11
Matius 22 ayat 11 sampai 14. Ya. Oh ya, itu tadi yang kembali yang tadi ketika raja itu masuk bertemu kembali tadi yang Matius tadi, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, pakaian pesta itu melambangkan kebersihan kelakuan kita, pikiran kita, hati kita, kita selaraskan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Hanya itu kuncinya di situ. Kalau Bapak mau melangkah ke level berikutnya, itu pikiran kita, hati kita selaraskan firman Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu diserang iblis apanya? Apanya? Pikiran, betul Ibu Gembala. Betul Ibu Gembala. Pikiran manusia itu yang diserang iblis. Makanya harus cepat sadar. Kalau Bapak Ibu tidak mau baca kitab, kita tidak bisa bedakan siapa yang sedang menyerang pikiran kita, siapa. Kalau kita baca kitab, kita tahu, oh ini suaranya setan, iblis, dagingan. Oh ini suaranya Tuhan Roh Kudus. Kita bisa cepat membedakan. Makanya kalau tahu, sudah tahu, usir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyerang pikiranku, aku usir pula dari pikiranku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita, pikiran manusia itu yang diserang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena tidak cepat membedakan suara, tidak cepat membedakan suara itu. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Kalau jemaat yang jatuh, maklum, masih kalau levelnya, kalau sudah level hamba Tuhan, dan seharusnya tidak seperti itu, karena bisa cepat membedakan. Bapak Ibu, kita mendapat baptisan Roh Kudus itu seperti ditulis, dikatakan di Alkitab, kita dapat meterai. Roh Kudus yang kita terima itu merupakan meterai, dan itu ada tulisannya, Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Dalam meterai itu tulisannya. Jadi kita punya Tuhan, kita mendapatkan Tuhan Roh Kudus itu, kita sudah dimeteraikan jadi milik Tuhan. Betul? Amin. Tapi jangan gembira dulu. Hamba-hamba Tuhan bilang, itulah jaminan keselamatan kita. Betul, betul itu jaminan keselamatan. Jangan gembira dulu. Dalam perjalanan itu masih berpuluh tahun ke depan, kita akan diproses. Kita akan diproses untuk pelita keempat dan kelima. Jangan gembira dulu, karena kita, Bapak Ibu lahir baru, kasih karunia yang pertama. Iman itu kalau disampaikan Mbak Tuhan, iman itu orang percaya pada yang tidak kelihatan, betul ya? Iman itu ada dua. Iman itu ada dua macam. Iman penyerahan diri manusia pada Tuhan. Iman penyerahan diri manusia pada Tuhan dikatakan iman yang besar, iman yang teguh, iman yang kuat. Bukan iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu iman yang dari Tuhan kepada kita, disebut kasih karunia, disebut juga iman pemberian. Itu yang bertumbuh, karena bisa diberikan lebih dari satu kali. Tapi kasih karunia berikutnya itu biasanya untuk hamba Tuhan adalah urapan roh untuk melayani Tuhan. Itu misalnya Bapak Gembala, Ibu Gembala mendoakan yang sakit sembuh, mengusir setan dan lain sebagainya. Tapi kalau jemaat biasa, orang menerima urapan yang kedua, kasih karunia yang kedua, ketiga, itu kuasa mujizat. Apa yang dikerjakan
Bapak Ibu tidak mungkin secara manusia, tidak mungkin dikerjakan karena saya pernah mengalaminya. Kesaksian saya sendiri mengalaminya waktu itu. Saya bisa mengerjakan di luar kemampuan saya. Itu kasih karunia yang berikutnya disebut iman pemberian. Disitulah terletak mujizat-mujizat Tuhan. Disitulah terletak mujizat-mujizat Tuhan. Itu iman pemberian. Disebut kasih karunia yang berikutnya, urapan-urapan yang berikutnya untuk jemaat. Tapi untuk hamba Tuhan, yaitu mendoakan orang sakit, mengusir setan dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu, proses ini bukan hanya untuk jemaat, untuk semua orang percaya. Bahkan dengan lebar hamba Tuhan, gerejanya gede, umatnya ribuan, hamba Tuhan besar, harus melalui proses ini. Tidak seorang pun yang tidak melewati proses ini. Sekarang dibelah berita yang ketiga. Dibelah tuh bahasa Indonesianya, bahasa daerahnya disendiri-sendirikan, di dewek-dewek gitu. Maunya ada buah campur-campur, buah mangga, buah rambutan, buah sarap, buah itu disendirikan makan. Kita baca Matius 13 ayat 47 48. Matius 13 ayat 47 48. Udah tua Bapak Ibu kadang nulis saja salah. Ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Terus berikutnya, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu dululah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang baik mereka buang. Di dewek-dewek disendirikan. Kitalah semua itu ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu melambangkan jemaat yang dipanggil. Yang baik disendirikan, yang jelek dibuang. Jangan sampai kita tidak dipilih. Kalau tidak dipilih, dibuang. Orang Kristen di sana banyak, sedunia itu miliaran, tapi banyak mereka kelakuannya yang tidak berserah betul sama Tuhan. Kelakuannya yang masih separuh-paruh lah, separuh keduniawian, separuh ke gereja, separuh untuk Tuhan. Jadi itu melambangkan ikan, itu melambangkan jemaat. Orang yang pukat itu melambangkan hamba Tuhan itu. Penyerahan diri hamba Tuhan itu. Penyerahan diri hamba Tuhan itu melambangkan pukat. Kalau penyerahan diri yang kuat, kalau pas pukatnya kemasukan ikan besar, pukatnya tidak akan jebol. Karena ikan besar itu polanya masih macam-macam, polanya kuat sekali. Kalau pukatnya tidak kuat, pasti jebol. Itu melambangkan seperti itu, pukat. Sekarang kita ke saya singkat Bapak Ibu ya, pokoknya sampai waktu yang ditentukan. Kalau saya 2 jam pun kuat, 3 jam di sini masih kuat, masih sudah tua, kuat saya masih 2-3 jam. Singkat saja. Pelita yang keempat dan kelima itu hampir jadi satu, dimurnikan dan diuji. Kita baca Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9.
Zakaria 13 ayat 9. Mosok salah meneh. Ya. Aku menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Lah kok cuma sepertiga? Lainnya kemana? Kenapa ya Bapak Ibu bisa jawab? Kok cuma sepertiga? Lainnya kemana? Ayo Bapak Ibu bisa jawab enggak? Yang sepertiga itu yang terpilih Bapak Ibu, yang dipilih. Yang 2/3 itu dibuang. Jangan sampai kita dibuang Tuhan. Sudah ke gereja, sudah percaya Tuhan, tapi mau separuh-paruh tobat kumat. Percuma jadi orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen, orang percaya, sungguh-sungguhlah secara sudah total. Jadi terpilih sepertiga, memurnikan mereka, memurnikan perak. Tuhan akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Kok tidak seperti menguji emas saja, kok ada peraknya segala. Perak itu diuji, dimurnikan dalam kowi. Kowi itu karena ya betul. Mungkin Bapak ngerti ya. Ngerti ya. Saya juga waktu membaca ayat ini langsung dong. Sebab saya juga pakai kowi. Salah satu pekerjaan saya memurnikan aluminium di sebelah dekat sini, di dekat sini saja. Sudah saya serahkan anak saya memurnikan begitu leleh melting itu kotorannya di atas. Itu dosa-dosa kita Bapak Ibu diambil Tuhan, dibersihkan. Kotorannya ngambang di atas. Peraknya atau aluminium itu di bawah bersih. Jadi bersih. Kotorannya ngumpul naik ke atas, dibersihkan Tuhan. Itulah Bapak Ibu dosa-dosa kita, dibersihkan, dimurnikan seperti itu. Kenapa? Harus dilebur supaya kotorannya terpisah. Nah, nanti naik ke atas kotoran diambil. Itu dosa-dosa kita Bapak Ibu diambil. Sekarang ditulis kalimatnya, Tuhan akan menguji mereka seperti menguji emas. Kok gak menguji perak? Terutama ibu-ibu mengerti emas, banyak perhiasan emas. Emas itu biasanya campurannya apa? CU, tembaga. Tapi Tuhan tidak mau dicampur. Tuhan mau emas yang 24 karat, murni, emas yang murni. Tuhan tidak mau dicampur. Melambangkan kepercayaan kita, penyerahan diri kita betul-betul 100%, tidak dicampur ke kepercayaan lain. Berserah sama Tuhan 100%, tidak dicampur kepercayaan lain. Tuhan menghendaki emas yang murni. Bapak itu tahu emas yang murni itu berkilau-kilauan. Makanya ada nyanyian, cemerlang pakai emas murni. Betul ada nyanyian itu ya. Cemerlang, orang emas yang itu berkilau-kilau cemerlang. Tuhan inginkan dalam alam roh. Tuhan inginkan kita seperti itu, cemerlang di hadapan Tuhan. Kemudian diutus kita, diutus masing-masing. Ini panjang Bapak Ibu, tapi saya singkat saja. Diutus, ada yang jadi jemaat, ada yang jadi song leader, ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar, dan sebagainya. Kita diutus. Bapak Ibu diutus juga. Bapak Ibu juga diutus menyampaikan kesaksian pada teman kita atau saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu, kebaikannya, kasihnya, dan sebagainya, pertolongannya. Bapak Ibu diutus juga bukan
menyampaikan kabar baik pada teman yang belum mengenal Tuhan, pada saudara kita, saudaranya Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Cuma hati-hati untuk orang yang belum dikenal Bapak Ibu, zaman sekarang seperti ini, hati-hati jangan sampai salah alamat nanti. Sekarang berita yang ke-7, yaitu mencapai kedewasaan roh. Karena dari lahir baru, dari berita 1 sampai berita 7 itu perlu waktu kira-kira 30 tahun, bisa 40 tahun, perlu waktu seperti itu. Itu ditulis seorang hamba Tuhan yang hidupnya cuma doa, puasa, dan kerja duniawi lagi. Lah makan apa Pak? Dia tanam itu loh Pak, bercocok tanam, terus punya sapi dijadikan keju dijual dia, dan sudah mikir apa-apa. Kadang-kadang bicara pun secukupnya. Dia katakan dewasa dalam roh, dan tulisannya bukunya itu mencapai 30 tahun paling tidak. Saya baru ngerti kenapa hamba-hamba Tuhan banyak yang belum dewasa, sibuk dalam urusan gereja, sibuk sekali, tapi tidak mau masuk dalam keheningan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana memohon penyingkapan rahasia firman Tuhan. Karena dalam perkenanannya itu kita mendapat penyingkapan rahasia firman Tuhan. Makanya ada kalimat di Alkitab, kamu bukan hamba lagi, tapi jadi jadi sahabat. Sahabat itu dikatakan Tuhan, tulis rahasia yang firman Tuhan itu disampaikan, disingkapkan pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu bisa seperti itu, bisa asal rajin, tidak usah jadi pendeta atau Bapak Ibu itu bisa disingkapkan rahasia firman, bisa jadi sahabat Tuhan, tapi rajin baca Alkitab, setia sama Tuhan. Jangan tergoda, sedikit saja tergoda. Sekarang banyak Yudas Iskariot. Sekarang tuh banyak zamannya Yudas Iskariot. Diiming-iming duit langsung tidak setia sama Tuhan. Dah buahnya. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Perkenanannya dewasa dalam roh. Tanda-tanda orang yang dewasa dalam roh itu apa? Ya, ada yang bisa jawab? Orang dewasa dalam roh itu ada tanda-tandanya apa? Mandiri. Ya, berbuah-buahkan roh yang lebat. Tahu buah-buah roh pasti itu ya? Nah, bukan buah iman. Iman tidak berbuah. Makanya roh kita lah yang bertanggung jawab. Makanya disebut berbuah-buahkan roh yang lebat, yang lebat. Jadi Mas Murni yang berkilau-kilau di hadapan Tuhan dalam alam roh. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. Ya, saya baca. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Dia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Lahir baru itu, lahir baru. Bapak itu dapat Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Yang melakukan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Baptisan air yang melakukan hamba Tuhan. Baptisan air itu tanda orang percaya, tanda pertobatan. Tapi baptisan roh, mendapat roh, itu Tuhan Yesus sendiri. Makanya ada kalimat banyak yang dipanggil, nah sedikit yang dipilih. Kenapa? Itulah jawabannya. Oh, kenapa tidak berbuat benar?
karena ada benih ilahi. Benih ilahi itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Roh Kudus tetap berada di dalam kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, kalau Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, jagalah, jangan sampai dia keluar dari kita. Karena dia bisa keluar dari kita karena kita berbuat dosa lagi. Makanya ada kalimat, jangan mendukakan Tuhan Roh Kudus dengan melakukan dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Itu mendukakan Tuhan Roh Kudus. Kalau sampai kebangetan, ya sudah, Tuhan Roh Kudus keluar dari kita. Jangan harap diterima dalam kerajaan surga. Jangan harap diterima dalam kerajaan surga. Iya, betul. Betul Bapak Ibu, sudah ada ayatnya semua. Ada orang yang menerima dengan sepenuh hati, ada orang yang tertawa, ada tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu masing-masing menerima ayat firman Tuhan ini. 7 pelita Roh Maha Kudus menggambarkan kehidupan kekristenan yang harus kita jalani. Yang harus kita jalani. Bisa enggak? Adik-adik yang masih muda, silahkan, waktunya masih panjang. Tapi seperti saya atau mungkin Bapak yang sudah sepuh, waktunya tinggal, itu waktunya sempit. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu, apa yang diinginkan Tuhan, yaitu dewasa dalam roh. Perkenannya sampai kita sampai ke level pelita yang ke-7. Kadang ya Bapak Ibu, kita di level 4, 5 dimurnikan dan diuji, dimurnikan dengan macam-macam masalah. Itu banyak orang Kristen yang marah, yang kecewa. Aku melu Gusti Yesus kok malah kaya ngene. Ora usah gereja-gerejonan, ora usah Tuhan Yesusan wis. Ndak, jangan Bapak Ibu. Kita ada masalah, makanya ada lagu langit tidak selalu biru, betul. Kita diberi masalah banyak itu, Tuhan janji tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan janji tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, masuk dalam proses, bukan proses Tuhan Yesus, prosesnya setan. Apa akibatnya? Nggak kuat Bapak Ibu. Banyak yang bunuh diri. Meskipun anak dia kaya raya, bahkan ditulis ada kesaksian anak orang konglomerat, dia belum kenal Tuhan Yesus, kena prosesnya si setan, bunuh diri dia. Tidak kuat. Ada juga Bapak pernah saya katakan, Pak aku mboten kiat Pak, kalau mati mawon Pak, karena tidak kuat. Itu proses dari iblis. Makanya ada di kitab Yesaya ditulis gandar yang jadi kerbau itu, kalau kerbau itu membajak sawah itu diberikan gandar, dan itu gandar dikatakan di kitab Yesaya gandar yang putuskan sama Tuhan. Tapi kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan gantikan gandar yang jahat dari iblis itu dengan kuk yang ringan. Janji Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku, besar pada Tuhan Yesus, karena besar aku, Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang kita sembah itu mengatakan dirinya lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang Kristen omongannya kasar, rendah karuan, dan melambangkan dia beranak Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam pelita keempat, kelima, jangan bersungut-sungut, jangan marah Bapak Ibu, karena kita sudah masuk dalam proses itu. Di balik itu Tuhan punya rencana yang baik supaya kita masuk ke level berikutnya. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, mungkin ada ijazahnya, ada sertifikatnya, tapi itu tidak diberi sertifikat. Tidak mungkin Bapak Ibu diberi kekayaan duniawi. Tidak. Tandanya buah-buah rohnya lebat, buah-buahnya lebat nanti.
45 menit ya Pak ya. Ini bisa 2 jam, 3 jam Bapak Ibu kalau komplit semua 2-3 jam. Saya kuat Bapak Ibu masih berdiri. Ditegur Bapak Kepala. Tuhan Yesus Kristus, ungkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini Tuhan, untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu, dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni Tuhan segala kesalahan, segala dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan kami Tuhan. Tuhan, sembuhkan anak yang sakit, cukupkanlah yang kekurangan Tuhan, lepaskanlah domba-domba-Mu yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah selesai menyampaikan pesan dan firman untuk umat-Mu semuanya di sini. Terima kasih Tuhan, singkapkan hati dan pikiran umat-Mu di sini untuk mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan, supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Bintoro. Kami segenap jemaat menyambut kedatangan Bapak dengan penuh sukacita. Kami doakan pekerjaan dan usaha Bapak juga pelayanannya menjadi lebih-lebih dipakai Tuhan. Ada sedikit lagi kesaksian itu dari Pak Ali. Monggo Pak Ali. Terima kasih yang diberikan kepada kami waktu sebentar kami mohon maaf kepada sidang jemaah maupun gembala, Ibu Gembala. Kami minta waktu sedikit saja untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kami. Kalau menurut kami dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi kami percaya di balik semua itu Tuhan mempunyai rencana yang baik, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Ketika kami sakit selama 5 minggu, kami harus memakai tongkat yang direncanakan sama dokter di operasi kaki sebelah kiri. Tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhan kita itu dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dengan kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan semangat untuk memuji dan menyembah. Ketika anak kami, istri kami telah tidur, kalau orang Islam bilang tahajud di pada tengah malam, kami bangun jam 12, jam setengah 1, terus kami berlutut di hadapan Tuhan sambil tidak bisa berlutut, tetapi kami duduk sambil memuji dan menyembah Tuhan. Ketika itu berjalan demi berjalan, bukannya operasi aja ya Tuhan memberkati kami. Ketika kami pada hari Kamis kemarin, kami bersama istri kami, bersama anak kami, bersama mantu kami juga ke rumah sakit. Direncanakan pada hari itu kami mau dioperasi. Tetapi apa yang terjadi, yang Tuhan berikan pada kami kesembuhan yang sempurna. Tetapi kami tidak sampai melewati operasi. Pas ketika dokter meriksa, dokter ortopedinya periksa kami, dipegang kaki kami, ternyata semua yang sudah sembuh. Tetapi memang kita harus menjalani terapi itu, memang kita harus menjalani. Kesembuhan itu memang datang dari Tuhan, tetapi Tuhan melewati medis, melewati obat. Tapi kami percaya di sebuah ketika kami ada masalah ini, kami sebulan hampir 5 minggu kami tidak kerja. Kami tidak mengandalkan anak, biar ada anak kami yang bekerja, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kami, ketika kami sakit, anak kami yang di Jogja, Pak, minta tolong Pak, kirimkan uang untuk keperluan kuliah kami Pak. Terus saya tanya, berapa yang diperlukan? 500 Pak. Saya langsung nangis, Tuhan, pada hari besok kami memerlukan 500.000 Tuhan. Bagaimana Tuhan kami harus menghadapi ini Tuhan. Tetapi kami bangun lagi semacam sembahyang ini
doa tengah malam, ternyata Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami tidak langsung ngomong, ya besok Bapak kirim, tidak. Tetapi kami mengajar pada anak kami berdoa. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita sekeluarga. Terus kita berdoa, ternyata apa? Teman SD yang kami tidak pernah hubungi, ternyata dia calling kepada kami. Li, apa kabarnya? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, kata saya. Dia semuanya orang Kristen, orang Islam semua di grup kami. Ternyata apa yang terjadi? Li, kamu punya rekening? Punya, kata saya. Tolong kirimkan. Ketika kami mengirimkan, apa yang terjadi? Kita memerlukan 500, tetapi Tuhan juga tidak lebih, tidak kurang, cuma 500.000 Tuhan berikan kepada kami. Ternyata kami besok paginya, kirim nomor ATM-mu, Papa kirim pada siang hari ini. Terus saya suruh anak kami yang bungsu mengirimkan kepada anak kami yang di Jogja. Ketika itu kami berdoa terus. Kemarin anak kami minta lagi, Pak, kami kalau jalan kaki, Pak, kami sakit Pak kakinya. Memang dia punya sakit yang sama dengan saya, udah dioperasi di lututnya, tapi dia minta, Pak, aku kalau jalan terus Pak dari kontrakan rumah yang baru sampai ke kampus itu jauh. Tadinya kita kos rumahnya yang dekat kampus, ternyata puji Tuhan dosen agamanya dia memberkati anak kami, dia menyewakan satu rumah, Bu. Satu rumah itu kamarnya 3, diisi cuma 2 orang. Anak saya sama temannya, berhubung anak saya latih untuk belajar melayani, anak saya latih untuk menginjil orang. Ternyata apa? Tuhan memberkati anak kami dengan kontrakan rumah yang tidak usah dibayar. Cuman untuk bayar lampu itu wajar lah. Tetapi kami percaya semua yang kami lakukan itu hanya kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kesaksian ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Apabila kita jatuh di dalam yang curang yang dalam, kita nggak usah takut. Kita berharap kepada Tuhan Yesus, jangan berharap kepada orang lain. Terima kasih, biarlah kesaksian kami ini mendapat sebagai berkat bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Kami kembalikan kepada yang sambil tante sembah diadakan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Aku diberkati. Bagiku
Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang rela berkorban demi kami semua. Kami mau membawa doa sapaan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan berkenan menguduskan kami supaya kami boleh dilayakkan untuk membawa seragam doa sapaan pada pagi hari ini. Kami membawa korban persembahan berupa uang ya Tuhan, baik itu persembahan 1/10 maupun persembahan syukur yang boleh kami bawa kepada Engkau. Kiranya Tuhan menguduskan sehingga persembahan ini berkenan di hati Bapa, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami, karena Tuhan akan memberikan tuan kepada kami sesuai dengan kehendak Engkau. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan pelihara kami, umat-Mu yang setia kepada Engkau. Orang-orang yang mengandalkan Engkau dan setia kepada Engkau, Tuhan akan perhatikan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak perlu khawatir dengan hidup kami, karena Tuhan menjamin seluruh kehidupan kami. Karena Engkau bukan Allah yang tidak peduli, Allah yang sangat peduli ya Tuhan. Terima kasih kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami, bahkan kami berharga di mata Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau rela membayar lunas hutang dosa kami dengan Engkau rela disalib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya iman kami semakin teguh di dalam diri Engkau, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Engkau. Karena di ujung akhir zaman ini banyak orang tidak peduli dengan agama, banyak orang yang sibuk untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi Tuhan, mengesampingkan hal-hal yang rohani. Tuhan tolonglah kami supaya kami masuk di dalam tingkat kedewasaan roh kami. Kami menjadi orang yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami nanti akan menikmati surga yang sangat mulia yang Tuhan janjikan kepada kami. Tuhan, Engkau sendiri berfirman bahwa tidak semua orang masuk surga ya Tuhan. Artinya ada sebagian akan dihukum di neraka dan sebagian akan mendapatkan kemuliaan di surga. Ya Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami semua supaya di ujung akhir zaman ini kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan, sehingga kami boleh mencapai tingkat kedewasaan roh kami, sehingga ketika sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami, kami boleh layak untuk memasuki surga yang indah dan maha mulia ya Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan buat orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit secara jasmani, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Pak Bambang, Tuhan jamah hatinya, supaya hatinya penuh dengan syukur Tuhan, penuh dengan sukacita Allah sekalipun harus menderita sakit stroke, sehingga boleh mengalami lawatan dan mujizat Tuhan, sehingga stroke-nya boleh semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk Pak Bambang, jamah hatinya ya Tuhan, supaya hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk Pak Ali yang bersyukur kan sudah bisa berjalan tanpa tokan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan pulihkan total organ-organ yang retak Tuhan. Engkau sanggup memberikan organ yang baru. Berikan iman yang besar kepada Pak Ali, mengimani bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan total, sehingga anakmu bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan buat lawatan yang terjadi buat Pak Ali dan keluarganya. Kami percaya ini proses yang Tuhan izinkan terjadi buat keluarga Pak Ali. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Dan kami semua jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada yang mengalami sakit secara fisik, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang saat ini mengalami sakit secara jiwa mungkin Tuhan, batinnya yang sakit Tuhan, ya hatinya yang terluka ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus, hari ini Tuhan akan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, supaya tidak ada roh yang sakit hati, tidak ada roh kepahitan ya Tuhan, karena roh-roh itu bukan dari Engkau, tetapi iblis ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada di antara kami ada hati yang terluka, hati yang tersakiti, hati yang pahit ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan akan bersihkan ya Tuhan, supaya hatinya dipulihkan oleh Tuhan dan akhirnya boleh
layak untuk menghadap hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kota kami Madiun dan Kabupaten Madiun, di wilayah seluruh Karesiden Madiun. Lawatan Tuhan akan terjadi. Engkau yang akan sejahterakan di mana kami tinggal ya Tuhan. Engkau juga sejahterakan bangsa kami. Engkau juga akan memberikan roh hikmat yang dari surga kepada Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, supaya dapat memimpin dengan bijak oleh karena Tuhan beserta mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati pemilu yang akan datang. Tuhan akan memberikan roh hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia untuk Tuhan tuntun kami memilih orang yang menjadi pilihan Tuhan menjadi pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami butuh orang yang bijaksana untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Butuh orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh mau dengan tulus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Mengayomi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Indonesia milik-Mu Tuhan. Indonesia adalah negeri yang Engkau cintai juga Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan pemimpin yang terbaik buat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekelompok orang yang berusaha Tuhan untuk menjadikan Indonesia bukan negara Pancasila. Tuhan akan jamah mereka ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh boleh kembali untuk menjadi warga negara yang cinta NKRI ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang boleh kami haturkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa syafaat kami pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Padamu Yesus,
puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Tiada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tiada satupun orang yang bisa menghindar daripada-Mu. Segala sesuatu sangat terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, beri kami kekuatan, tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami betul-betul sadar, kami betul-betul dapat menerima firman itu dengan penuh sukacita. Beri kami kekuatan untuk melakukan Tuhan, supaya menjadi perhatian bagi kami Tuhan. Biarlah melalui pelajaran firman-Mu, sungguh-sungguh ketika kami sedang dimurnikan seperti perak dan emas, kami tidak marah, kami tidak kecewa, bahkan kami tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Tapi kami bisa menerima dengan sukacita. Amin. Karena ketika kami sedang dimurnikan Tuhan, itu sangat tidak enak, itu sangat sakit dan menyakitkan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah beri kami kekuatan supaya kami tetap memiliki konsistensi iman kami kepada Tuhan saja, supaya kami akan lulus dan akhirnya kami menjadi pemenang. Amin. Tuhan tolonglah supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami termasuk orang yang sepertiga, orang yang dipilih Tuhan, yang terpilih Tuhan, bukan orang yang dibuang seperti ikan yang tidak baik, tapi jadikanlah kami seperti ikan yang baik, yang dimasukkan ke dalam pasu, yang akan menjadi perhatian. Tetapi ikan yang jelek-jelek akan dibuang karena tidak berguna. Tuhan tolonglah supaya kami menjadi ikan yang baik ya Tuhan. Karena itu tolong supaya Engkau akan beri kekuatan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya tidak dimanipulasi oleh iblis untuk melakukan pekerjaan iblis, tapi kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang terpercayakan kepada kami masing-masing. Bapak, terima kasih. Kalau kami akan kembali ke tempat masing-masing, Roh Kudus menolong kami dan menyertai kami, sehingga sampai di rumah juga dalam keadaan selamat. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pernikahan mereka semuanya Tuhan, dengan kasih dan kuasa daripada-Mu. Tuhan akan memberi kekuatan supaya mereka boleh menjadi pelita yang terus bersinar di tengah masyarakat, keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga usaha pekerjaan mereka masing-masing, berkatilah supaya mereka berhasil dan mendapatkan penghasilan untuk mempermuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Kami percaya sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Buntoro yang sudah menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Maulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Akan duduk kembali kita mengambil saat teduh. Amin. Selamat pagi, shalom. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersepeda dengan baik ya.
kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya jemaat yang sudah hadir untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya akan mengucapkan terima kasih ya kepada hambanya Bapak Kuntoro. Ya, Bapak Kuntoro ini seorang pengusaha dan sekaligus seorang pelayan ya. Ya, mungkin ada yang sudah kenal, bahkan mungkin ada yang pernah tidur di rumahnya. Ada yang pernah tidur di rumahnya? Belum. Ya, rumahnya Pak Kuntoro ini kamarnya banyak sekali. Ada 100-an Pak ya. 45 kamar ya, bayangin. Kamarnya aja 45. Ya. Ya, ini adalah pemilik Hotel Kartika. Ya. Jadi kalau panjenengan kepengen nginep di sana boleh. Kasih diskon ya Pak ya. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat ya, harus suami istri. Jangan bawa suami orang.